tragis mendengar hari ini angkanya 3 juta lebih. Serikat Pekerja melihat bukan cuma PPMI, ini yang dijadikan alasan untuk perusahaan melakukan PHK. PHK tidak bisa dilakukan jika kesejahteraan buruh dan karyawan yang sudah dirumahkan atau di PHK ini mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apakah perusahaan tidak punya cadangan dana operasional untuk menghadapi kondisi yang cross major yang kita anggap cross major ini? Yang terdata dan tidak terdata kurang lebih 30 sampai 35 ribu yang ter-PHK. Luar biasa ya. Sekali bahwa pemerintah daerah Kota Palembang telah menganggarkan ratusan miliar, tetapi yang baru terserap hanya 30 miliar, sedangkan PSBB sudah mau berakhir. Dengan Cak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel yang paling keren pastinya, itu channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Baiklah, pada pagi hari ini saya mendatangkan tamu yang menurut saya ini sangat kompeten untuk membicarakan yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini. Dan menurut saya juga ini tamu ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena tamu yang kita hadirkan pada pagi hari ini di tengah kesibukan melakukan sosial, kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang biasa kita familiar kita sebutkan sehari-hari itu virus corona. Pemuda yang satu ini memang setiap hari itu ada di tengah-tengah masyarakat hari ini, ya kan? Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi untuk memperkenalkan tamu yang sangat spesial bagi saya, Cak Dadang, yaitu Bapak Carma Aprianto, Sarjana Ekonomi. Organisasinya dia sebagai Ketua DPW PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Baiklah, saya akan menyapa tamu kehormatan bagi saya, yaitu Bapak Carma Aprianto, Sarjana Ekonomi. Gimana Pak kabar pagi ini? Alhamdulillah, Mas Dadang luar biasa sekali. BBC channel, DA channel ya. Dadang Aprianto. Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat ya. Di tengah-tengah kesibukan pada pagi hari ini, Pak, panggil Bapak atau panggil apa? Bung ya, Bung Carma ya. Gimana nih ketika kan Palembang ini kan udah yang kedua kali nih penerapan PSBB tahap kedua. Yang pertama kemarin 14 hari yang lalu, ini yang kedua ini hampir selesai juga nih 14 hari ini. Gimana kegiatan kesosialannya ini? Baik, saya Carma Aprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Sumatera Selatan. Memang sesuai dengan program kerja dari DPW PPMI Sumsel untuk periode yang kedua saya menjabat ini adalah kebetulan ketika kami dilantik menjadi Ketua PPMI bersama pengurus yang lain ini periode kedua di Januari, Indonesia hari ini terkena dampak pandemi global, yaitu wabah COVID-19. Artinya apa? Kebetulan program kita memfokuskan kepada gerakan-gerakan sosial PPMI untuk buruh, untuk pekerja dimanapun berada, khususnya Sumatera Selatan. Ditambah lagi dengan kondisi wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi sinkronisasi kondisi saat ini memang lebih mudah kami menjalankan program, lebih fokus dan lebih bersemangat tentunya. Karena program sosial PPMI selama 4 tahun ke depan sudah sangat jelas, kita akan memperhatikan setiap bulan, setiap tahun
dampak-dampak pekerja yang terkena PHK. Di samping tugas utama kita mengadvokasi para buruh dan pekerja yang di PHK, kemudian masalah sengketa-sengketa antara buruh pekerja dengan perusahaan. Tetapi tentunya kebetulan dalam kondisi ini kita memfokuskan kepada gerakan sosial di tahun ini. Nah, khususnya di Palembang kita sudah menjalankan kurang lebih dari bulan Februari. Kita melakukan disinfektan gratis, kemudian kita menginisiasi pembagian sembako gratis, membagikan tunjangan-tunjangan kepada buruh-buruh yang ter-PHK. Tentu saja kami meminta data resmi juga di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Nah, selain di Kota Palembang, PPMI juga bergerak di beberapa kabupaten bersama DPC Prabu Muli, DPC Muara Enim, kemudian DPC PPMI Lubuk Linggau, Musirawas, Muara Tara, semuanya Banyuasin kemarin yang baru selesai kegiatan, semuanya melakukan kegiatan program PPMI di Sumatera Selatan, yaitu gerakan sosial PPMI. Itu kegiatan sosialnya ya. Sosialnya. Untuk ini terkait dengan nama ini, nama kan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Berapa waktu yang lalu saya membaca satu media itu kan bahwasannya untuk di Indonesia ini ada sampai hari ini data terupdate itu 3 juta lebih yang ter-PHK. Jadi menurut pandangan ini secara keorganisasian nih gimana menyikapinya? Baik, tentu saja sikap PPMI soal PHK di Indonesia ini terutama kita mengacu kepada sikap DPP yang kemarin bersama beberapa konfederasi buruh se-Indonesia itu melakukan melayangkan surat kepada DPR, kemudian mereka berdiskusi, kemudian dengan pihak eksekutif, ke pihak istana, bersama konfederasi yang lain juga PPMI sudah menyampaikan keluhan-keluhan terhadap PHK yang menurut kami tanda kutip sedikit dipaksakan dalam kondisi yang sekarang ini terjadi. Tapi kami cukup tragis mendengar hari ini angkanya 3 juta lebih. Artinya kita tidak tahu ini masa pandemi ini. Kalau saya pribadi dan organisasi PPMI Sumsel melihat ini sesuatu yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk menghemat, untuk takut kolaps, mereka mengambil momentum kejadian wabah COVID-19 ini. Padahal kita ketahui bersama landasan hukum dari Ketenagakerjaan Indonesia adalah Undang-Undang 13 tahun 2003. Di situ sangat jelas aturan-aturannya. Perusahaan boleh melakukan PHK jika pekerjanya meninggal, jika berakhirnya kontrak dalam perjanjian tertentu, jika dalam kondisi keadaan hukum tertentu kedua belah pihak terjadi permasalahan hukum, misalnya si pekerja itu terkena hukum pidana, kemudian perusahaan juga terkena dampak hukum yaitu kolaps, itu bisa. Kemudian yang ketiga dalam keadaan tertentu yang diatur di dalam perjanjian kerja. Nah, poin keempat inilah yang kami melihat seluruh serikat pekerja melihat, bukan cuma PPMI, ini yang dijadikan alasan untuk perusahaan melakukan PHK. Padahal Undang-Undang 13 2003 juga jelas mengatakan ada 11 poin PHK tidak bisa dilakukan jika pekerja mengalami sakit tidak selama beruntun dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian pekerja tidak bisa bekerja karena sakit dengan rujukan dokter karena penyakit-penyakit tertentu. Pekerja penyakit permanen. Kemudian cacat total dikarenakan cacat juga itu tidak bisa perusahaan semena-mena karena batas waktunya jelas kata dokter itu belum bisa ditentukan, itu tidak bisa di-PHK. Apalagi misalnya pekerja mengalami kena corona. Kalau dia positif corona, itu ada masa inkubasi penyembuhan selama 14 hari cuma. 14 hari ini memang dua kemungkinan, sembuh atau meninggal. Dan faktanya setelah kita cek di Palembang di dinas gugus tugas di dinas provinsi banyak yang sembuh hari ini. Artinya tidak berhak juga perusahaan kalau memecat atau mem-PHK karena sudah ada undang-undang 13-nya. Tetapi inilah yang saya bilang efek dominonya
dijadikan alasan perusahaan untuk menghemat biaya. Ini yang secara realistis saja saya katakan, kalau di nasional 3 jutaan itu tentunya yang terdata di Kementerian Tenaga Kerja, laporan secara resmi. Kalau menurut saya angkanya bisa 5 kali sampai 10 kali lipat. Itu ya. Karena tidak semua perusahaan mau melaporkan PHK. Karena ini menyangkut kredibilitas perusahaan. Benar. Itu yang pertama. Kita tarik lagi ke Palembang misalnya. Data terakhir yang kami dapat di Dinas Tenaga Kerja yang ter-PHK, data dari perusahaan itu kurang lebih 6.000 sampai 7.000. Kita bilang saja 6.000 PHK. Realnya, kita sudah sama tahu tidak semua perusahaan akan melaporkan PHK. Kalau kita bilang cuma 20%-nya, artinya dikali 5 kali lipat. Realnya di Palembang ini, perkiraan kami PPMI Sumsel yang terdata dan tidak terdata kurang lebih 30 sampai 35.000 yang ter-PHK. Luar biasa ya. Sekali. Inilah yang saya bilang. Kondisi sesungguhnya ya. Kondisi yang sesungguhnya. Sebut saja di salah satu dekat kantor kami itu ada yang ter-PHK, kami konfirmasi ke salah satu perusahaannya bilang, oh tidak ada ter-PHK, ada yang cuma mengundurkan diri karena atau tidak dirumahkan. Dirumahkan juga tidak ada aturannya dalam undang-undang tenaga kerja. Tidak ada juga ya. Itu diatur di dalam surat perjanjian kerja antara perusahaan dengan pegawai. Dalam kondisi tertentu di poin keempat syarat-syarat PHK. Tetapi perusahaan lupa bahwa ada poin-poin yang tidak bisa dilakukan PHK. Misalnya perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan apa. Dalam keadaan tertentu pun, jika tidak terkena sanksi hukum pun tidak bisa di PHK. Nah inilah yang saya bilang, kalaupun sakit misalnya, sudah ada surat keterangan dokter dia positif corona, dalam masa ini tidak bisa di PHK. Artinya apa? Perusahaan punya kewajiban yang harus dipenuhi, dan si pasien pun punya hak yang harus terpenuhi. Nah ini yang diabaikan oleh dunia usaha, pelaku usaha hari ini, Bung Dadang. Nah, tapi nyatanya gini, itu karena kan dampak corona ini kan menyebabkan perekonomian kan down. Betul. Secara global, nasional maupun lokal kita Palembang kan. Mungkin salah satunya karena tidak ada lagi produksi atau lagi berkurangnya produksi, berkurangnya jasa segala macam ini kan tidak ada lagi menghasilkan sesuatu bagi perusahaan. Nah, ketika perusahaan yang melakukan bahasa itu merumahkan atau mem-PHK itu, apakah ini wajar maksud saya? Karena kan income yang perusahaan terima kan nggak begitu cukup, turunnya cukup drastis ini. Gimana itu menyikapinya? Jadi begini Bung Dadang, terima kasih kami bisa menyampaikan ini melalui BBC Channel ini. Intinya adalah, jika kita ambil contoh salah satu perusahaan makanan, distributor makanan di Kota Palembang ya, PT yang ada di kilometer 8 misalnya, sudah berdiri kurang lebih 25-30 tahun, menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Ya kan? Pandemi ini kita mulai dari bulan Januari 2020, ya. Artinya baru kurang lebih 6 bulan. Baru kurang lebih 6 bulan kita bandingkan dengan perusahaan tersebut yang sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 25-30 tahun. Lumayan besar ya? Lumayan sangat besar. Artinya apa? Pekerja telah dimanfaatkan tenaganya, pikirannya, ilmunya untuk mengabdi kepada perusahaan, untuk bekerja sama selama puluhan tahun. Cuma gara-gara mengalami pandemi yang 6 bulan ini, logika kita PPMI berpikir, apakah perusahaan tidak punya cadangan dana operasional untuk menghadapi kondisi yang cross major yang kita anggap cross major ini. Kita anggap saja setahun lah cross majornya selama 2020. Saya rasa tidak wajar juga orang yang sudah mengabdi puluhan tahun, karena pandemi yang baru 6 bulan ini, kita anggap saja setahun ini, dibandingkannya itu sangat-sangat tidak komparatif. Keuntungan yang telah dihasilkan oleh tenaga kerja dengan keuntungan perusahaan harus di PHK gara-gara 6 bulan ini, saya rasa ini sangat tidak adil. Tidak manusiawi lah. Tidak manusiawi. Nah ini betul sekali berarti. Jadi tidak manusiawi menurut kami. Jadi gini, ketika kita lihat ini kondisi realnya, harus langkah-langkah apa nih ke depan yang harus PMI lakukan ini, khususnya di Palembang atau di Sumsel lah. Baik. Kemarin kita berusaha menyondingkan ini dengan kawan-kawan serikat pekerja buruh lain untuk segera membentuk tim bersama dalam rangka menyidak
perusahaan-perusahaan yang di luar data yang kami terima dari Disnaker. Kenapa kami harus lakukan ini? Karena menurut kami tidak semua perusahaan yang berani secara gamblang melaporkan jumlah PHK ke pemerintah pada Disnaker. Artinya banyak yang belum, jauh lebih banyak yang tidak melaporkan dibandingkan yang melaporkan. Artinya kita harus dapat data ini secara valid, langsung ya. Langsung. Nah ini yang harus yang sudah kami lakukan. Tetapi kita belum mendapat respon dari kawan-kawan. Artinya apa? Kemungkinan besar PPMI dalam waktu dekat akhir bulan ini kita ada musyawarah daerah PPMI Sumatera Selatan. Kita akan membentuk tim, sekaligus kita melakukan pengkaderan dan sekaligus kita memvalidkan data. Karena PSBB Kota Palembang tahap kedua akan segera berakhir menuju new normal. Menuju normal. Apakah setelah menuju normal ini perusahaan akan kembali mempekerjakan karyawan-karyawan yang sudah dirumahkan atau di PHK? Nah ini yang cukup menariknya begini Bunda. Proses mem-PHK ini artinya putus hubungan kerja. Iya. Ketika dia sudah bekerja 10 tahun dan di PHK, artinya tidak ada hubungan sama sekali lagi di perusahaan. Benar. Akan sedikit miris jika perusahaan itu dalam keadaan normal tidak mempekerjakan kembali. Iya. Kasihan pengabdian dia yang sudah puluhan tahun. Sahabat Cak Dadang, kali ini channel Dadang Aprianto akan membagikan giveaway untuk 20 orang pemenang. Syarat dan ketentuan boleh lihat deskripsi di bawah ini. Sikat. Pengabdian yang sudah lama tidak dihargai oleh perusahaan. Ada dua hal yang menarik Bung Dadang yang menurut saya yang pertama telah dilanggar oleh banyak perusahaan di Indonesia, terutama di Kota Palembang, tentang proses PHK. Mereka menjadikan alasan pandemi COVID ini untuk mem-PHK. Itu menurut saya ada pelanggaran dan itu kita sudah mengumpulkan data mana-mana perusahaan yang bisa kita laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah proses PHK ini tanggung jawab perusahaan. Itu yang menurut kami banyak laporan juga yang tidak berjalan semestinya sesuai dengan payung hukum Undang-Undang 13 tahun 2003. Dan sedikit tambahan bahwa kesejahteraan buruh dan karyawan yang sudah dirumahkan atau di PHK ini mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Itu ya. Ini maksudnya gimana nih? Maksudnya tanggung jawab itu. Sampai sejauh mana sih tanggung jawab pemerintah daerah ini? Baik, ada Inpres, ada Perpres, ada peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan anggaran daerah untuk penanganan, saya katakan penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Oh iya. Artinya apa? Berapapun anggaran yang sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah, mestinya langsung mendapatkan sentuhan kepada mereka-mereka yang berdampak langsung terhadap pandemi ini. Misal, sembako harus sampai betul kepada mereka-mereka yang sudah di PHK bersama keluarganya. Kemudian bantuan kesehatan dan lain-lain. Ini tidak. Ini maaf saya katakan, saya sentil sedikit dalam kesempatan ini bahwa pemerintah daerah Kota Palembang telah menganggarkan ratusan miliar, tapi yang baru terserap hanya 30 miliar, sedangkan PSBB sudah mau berakhir. Iya. Padahal dana ini jelas-jelas dikatakan untuk menanggulangi yang terdampak. Jadi itu yang menarik dari situasi pandemi COVID-19. Oke, jadi gini itu Karma. Ketika data sudah terkumpul, terus lagi sudah melakukan investigasi di dalam konsorsium lah ya dengan organisasi buruh yang lain. Terus setelah itu langkah apa lagi yang harus mungkin gugatan apa seperti apa silakan? Ya, bisa saja nanti berujung kepada gugatan beberapa serikat pekerja di Sumsel terhadap pemerintah, terhadap perusahaan-perusahaan terutama yang mem-PHK. Karena dua poin tadi telah dilanggar oleh banyak perusahaan, yaitu masalah proses PHK-nya dan masalah setelah PHK-nya. Kemudian akibat dampak dari PHK, pemerintah daerah tidak cepat tanggap dengan instruksi presiden, dengan peraturan presiden dan dengan peraturan Menteri Keuangan. Kenapa saya katakan seperti itu? Serapan dananya tidak sampai ke masyarakat. Jadi mungkin tidak maksimal, sangat tidak maksimal. Jadi ini yang mungkin akan segera dilakukan oleh kami PPMI khususnya. Akhir bulan ini kita akan konsolidasi, tapi biarkan dulu kondisi PSBB ini berakhir. Bagaimana kehidupan ekonomi di Kota Palembang setelah new normal ini? Ada hal yang membuat kami cukup maklum dengan pemerintah hari ini adalah
bahwa karena daya beli masyarakat turun diakibatkan pelaku usaha melemah, semua bidang usaha berdampak. Tentu saja pendapatan asli daerah atau PAD sebagai sumber utama pendapatan pemerintah kota pasti menurun. Ini yang menurut kami cukup maklum kenapa kita belum terlalu melakukan protes atau gugatan kepada pemerintah Kota Palembang. Tapi bukan berarti kita akan diam saja jika pemerintah Kota Palembang juga tidak memperhatikan nasib buruh yang sudah di PHK. Pasti kami akan segera melakukan action lah ya. Action. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk baik boleh. Jadi gini kan, ketika oke lah. Jadi kan untuk Palembang ini tadi sudah kita sentil sedikit, bincangkan sedikit, itu ada 6 ribuan perkiraan. Data ya. Ini termasuk nggak ini misalkan pegawai toko? Ini kan kalau pegawai toko, pegawai ini kan tidak ada surat perjanjian kontrak kerja ini. Ya. Ini gimana? Ini kan banyak juga nih yang toko tutup, Ya. semenjak PSBB, Ya. toko yang tutup, terus lagi mall-mall tutup. Ya. Kebanyakan kawan-kawan ini kan ya bekerja outsourcing lah bahasanya, pegawai-pegawai lepas seperti itu. Baik. Ini termasuk dalam pendataan. Baik. Yang kita terima dari Disnaker adalah data dari perusahaan-perusahaan Besar besar yang melaporkan jumlah yang dirumahkan dan di-PHK-kan tentunya. Nah ini yang menarik saya katakan tadi, fakta di lapangan bahwa tadi seperti karyawan toko harus diingat kepada seluruh masyarakat Kota Palembang dimanapun berada, dimanapun kita bekerja, baik outsourcing, honor ataupun tetap, kita harus pegang yang namanya SPK, surat perjanjian kerja. Ini menjadi payung hukum bagi kita, pihak kedua, pekerja atau buruh, untuk melakukan tindakan hukum jika itu memang harus dilakukan. Kalau tidak menerima SPK, walaupun sekedar bekerja di toko, itu wajib. Karena ini sudah ada aturan lengkapnya itu wajib. Perusahaan dalam bentuk apapun, kalau outsourcing sudah ada perjanjian kerja tentunya. Tapi yang di luar outsourcing, harian lepas, kita katakan buruh lepas, ini yang kita miris. Makanya kita harus kembali mengingatkan kepada masyarakat yang harus proaktif. Tanyakan jika anak kita, adik kita, atau kita sendiri yang bekerja buruh lepas, tanyakan mana surat ininya. Tukang bangunan pun, tukang bangunan yang melakukan kerja lepas, itu dia minta keterangan dari mandor. Aku ini pegawai berapa lama, itu wajib dia minta. Itu ya, tertulis ya? Tertulis. Terus harus punya pegangan. Nah inilah yang harus kita bangun kesadaran masyarakat yang lupa oleh masyarakat. Nah, sehingga ketika dalam keadaan cross major seperti ini, semuanya tidak dalam keadaan panik. Itu benar. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri bincang-bincang cemerlang pagi ini. Silakan Bung Jamal, ingin untuk himbauan kepada masyarakat, pemerintah atau buruh-buruh yang hari ini belum sempat misalkan masuk ke PMI untuk laporan data segala macam, terus lagi untuk pegawai-pegawai toko. Kadang-kadang kan kesian kita ini kan di Palembang ini, kalau saya lihat munculnya misbar, miskin baru karena dampak ekonomi. Terus gimana? Silakan himbauan. Baik, rakyat miskin kota tentu saja meningkat drastis akibat pandemi COVID-19 ini. Saya menghimbau kepada seluruh pekerja harian lepas, kepada seluruh pekerja honor di instansi manapun, kepada seluruh karyawan-karyawan yang sudah dirumahkan atau di PHK, setelah new normal ini ada baiknya mendatangi kembali seluruh tempat kerja Anda, menanyakan kembali, karena tawarkan pengabdian Anda yang selama ini sudah bekerja cukup lama, ya kan, keahlian Anda tentu saja ada. Sampaikan kepada pihak perusahaan dimanapun Anda bekerja, pihak pelaku usaha, bahwa keadaan new normal ini bisa dijadikan alasan kita sama-sama membangun kehidupan perekonomian di Kota Palembang. Artinya harus berani menyampaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya dunia kerja, dunia usaha hari ini pun pelaku usaha, yang saya maksud, harus berpikir realistis. Ya kan, kalau daya beli masyarakat berkurang akibat pendapatan berkurang, tentu saja dimanapun pelaku usaha akan ikut mendapat terasa. Kemudian inflasi kita akan naik, semua akan mahal. Nah inilah, dan selaku stakeholder dan pihak yang bertanggung jawab, yang sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan di Kota Palembang ini, pemerintah kota, kami PPMI Sumatera Selatan mengharapkan ambil sebuah kebijakan yang pro rakyat.
harus pro rakyat, harus berani menindak melalui Disnaker, mendata ulang, menanyakan ulang, proaktif. Kami tidak melihat pihak pemerintah kota proaktif mendata secara valid jumlah yang di PHK atau dirumahkan, sehingga kita setelah punya data valid kita bisa duduk bersama semua stakeholder untuk memikirkan kembali nasib buruh dan pekerja di depannya. Itu saja. Mungkin ada lagi satu atau dua lagi lah. Baik. Jadi kita karena bincang kita kayaknya kalau di jeda sebentar ini kurang menarik ini. Baik. Baik. Yang pertama, apresiasi kami PPMI kepada channel DA ya, BBC channel ini luar biasa sekali. Kami berharap ini terus konsisten dilakukan. Kemudian saya mengenal sosok Bung Dadang sebagai seorang aktivis yang cukup terkenal, populer di Kota Palembang, ya, dengan beberapa action politiknya di instansi Bawaslu. Kemudian saya berharap Bung Dadang pun bisa tampil lah membangun Kota Palembang. Itu harapan kita. Di samping saya juga punya visi Palembang ini yang sangat Darussalam, dan kehidupan beragamanya dari ribuan tahun lalu sudah terbangun. Mari kita bangun kembali Palembang Darussalam yang bersyariah. Jadi kami selaku pribadi segera akan mendeklarasikan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang kami beri judul Gencar, dan sudah lama sebenarnya 1 tahun kita notariskan. Kemudian ini akan kami bangun gerakan menuju Palembang bersyariah. Amin. Nah, ini kalau boleh saya sampaikan. Cita-cita mulia ya. Cita-cita mulia. Karena semoga saja terwujud lah ya. Iya. Saya tutup mengutip firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dadang itu likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaza. Artinya kata Allah, pada zamanmu nanti di setiap zaman aku buatkan aturan-aturan untuk hubungan manusia dan manusia menuju jalan yang terang. Artinya kalau kita tarik kembali kepada hukum Allah yang hakiki, komplit sudah. Palembang ini sebuah kehidupan beragama akan harmonis. Islam telah mengatur semuanya dengan baik, dan kita jadikan Palembang bersyariah. Ada singkatnya sedikit. Silakan. Bersyariah itu bersih, sejahtera, aman, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terwujud ya. Baiklah, mungkin ini saja bincang-bincang kita pagi ini bersama Bung Carma Aprianto, Sarjana Ekonomi selaku Ketua DPW Sumatera Selatan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya pada pagi hari ini. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting, terus pantangin channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. I'm alone, I'm alright. It's so